Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hal yang menarik ini ya, ketika sekarang si Rocky Gerung ini menanggapi juga kasus yang terjadi di Cirebon, itu kasus Vina gitu. Tapi fokusnya kita di keterangan Dede gitu kan. Jadi sangat menarik sebenarnya untuk kita saksikan bersama. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Ini dia. Ya, Dede ini Bung Rocky. Ada satu namanya Dede yang sekarang jadi dianggap sebagai pahlawan baru lah dalam tanda petik, karena dia tiba-tiba mengakui bahwa dia sebagai saksi itu dia merasa bahwa dia itu sebenarnya terpaksa menjadi saksi, dan dia tidak tahu siapa pembunuhnya, siapa pelakunya, namanya tidak tahu, wajahnya tidak kenal, dan 7 orang itu yang sekarang masih di penjara itu dihukum seumur hidup, Bung Rocky, bayangkan. Nah, si Dede ini menyatakan saya siap untuk menggantikan 7 orang itu karena saya merasa bersalah, saya memberikan kesaksian palsu. Kira-kira begitu, Bung Rocky. Oke, kalau ya saya ikuti peristiwa ini, tapi dari awal saya menandir untuk berkomentar karena ada semacam insting menunjukkan bahwa ini kasus yang variabelnya begitu banyak itu. Ya. Tetapi kalau kita fokus pada peristiwanya sendiri, kan dari awal peristiwa-peristiwa semacam ini, artinya bukan peristiwa ini aja, peristiwa semacam ini sudah dianggap selesai karena ada tukar tambah di belakang layar tuh. Kan dari awal kita mau lihat itu tuh, apa tukar tambahnya, karena apakah ini tukar tambah ganti rugi karena nggak mau diperpanjang kasusnya, ataukah ada dendam yang akhirnya bisa dibalaskan tanpa perlu pembuktian, atau di belakangnya ada variabel-variabel politik yang juga menyangkut nama-nama besar. Kan pada waktu kasus ini terkuak itu karena bisikan metafisik itu melalui film itu, semua orang merasa bahwa ada sesuatu sebetulnya, entah itu ketidaksengajaan atau ditemukan di tengah jalan, yang memungkinkan missing link ini, apa namanya itu, hal-hal yang hilang itu bisa disambung ulang. Jadi kita lihat bagaimana keadilan itu sebetulnya ada pakem. Jadi seolah-olah alam semesta ini menunjukkan bahwa sesuatu yang belum bisa diselesaikan secara total di dalam secara proporsional, dia akan berbicara sendiri itu. Kalau kita belajar sedikit tentang teori dekonstruksi misalnya itu, atau hermeneutic of suspicion, hermeneutic artinya mencurigai dengan kehati-hatian itu, bahwa upaya menghapus kasus selalu menimbulkan kasus baru kan. Jadi setiap kasus yang tidak dimanipulasi, nah hasil manipulasi itu adalah kasus baru tuh. Jadi rentatan itu berjalan terus. Nah, bayangkan misalnya dari 2016 sampai sekarang itu ada energi yang belum terduduk. Nih saya coba ambil cara berpikir abstrak tuh, sehingga ada kegelisahan tuh. Nah, kita nggak tahu apakah Dede ini pada akhirnya sebetulnya memberi inspirasi pada film itu secara tidak langsung, supaya dia ada semacam peralatan, outlet untuk membuka dirinya sebagai saksi yang memalsukan kesaksiannya, atau memang jarak antara peristiwa itu dan kondisi masyarakat sekarang memungkinkan orang memeriksa kembali kasus itu. Jadi semua kecurigaan itu datang dari kuriositas tadi, keinginan untuk mendapatkan keadilan. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah sikap Dede ini yang merasa bersalah lalu datang kembali ke depan pengadilan. Ini yang kita biasa sebut prinsip habeas corpus. Artinya tubuh seseorang yang sudah meninggal itu harus dibuktikan di depan pengadilan untuk menentukan apa sebetulnya penyebabnya dan apa pidana yang mesti diberikan pada mereka yang melakukan kejahatan. Tetapi dia sendiri memakai prinsip habeas corpus terhadap dirinya sendiri kan. Dia sebetulnya mestinya dia tidak ada di situ tuh. Karena bagi dia udah lolos, mungkin udah dapat pesangon segala macam sebagai hadiah, tetapi ada nurani yang terganggu di situ tuh. Nah, ini yang kita maksud, bahwa manusia itu selalu punya tendensi untuk mengakui kesalahan tuh. Nah, kalau manusia mengakui kesalahan, itu artinya alam semesta memulihkan kembali stabilitas keadilan. Tetapi hukum tentu tidak bergantung pada hukum alam semesta dan harus diproses lebih jauh. Apa peran Dede ini dimainkan oleh seseorang yang ingin menutupi kasus, atau Dede sebetulnya adalah jalan keluar yang paling masuk akal supaya kasus ini tidak lagi diungkap. Saya kira itu apa namanya, deteksi batin dan akademis kita. Ya, menarik perspektif Anda nih. Memang kasus ini kemudian menjadi
rame lagi karena kan dibuat film, dan filmnya itu dikecam banyak orang gitu karena lebih kesannya lebih bukan kriminal tapi lebih pada horornya begitu. Tapi ini mendorong kasus ini, membuka kasus ini jadi terbuka. Karena kan yang tadinya diduga orang bahwa kemudian yang jadi korban adalah Peggy yang ditangkap oleh polisi sebagai pelaku berikutnya begitu kan, DPO terakhir begitu ya. Tapi ternyata Peggy bisa membuktikan bahwa dia juga salah tangkap. Nah, kalau Dede ini, yang saya mesti jelaskan kepada Anda, dia mengaku dia tidak mendapat apa-apa ketika menjadi saksi itu. Hanya dia takut kepada polisi itu ketika memberikan kesaksian. Nah, saya kira ini waktunya dia untuk tampil di pengadilan. Kalau sebelumnya ketika dia jadi saksi itu anehnya dia juga tidak pernah didatangkan di pengadilan, karena ketika dia surat panggilan dari ke pengadilan datang itu dicegah oleh itu ya. Semakin menarik sebetulnya. Tapi sebenarnya kita flashback lagi yuk, gimana sih keterangan Dede yang sebenarnya gitu kan, waktu ditanya sama Kang Deddy. Jadi ini videonya. Kamu di skenario kan oleh AF, suruh lihat yang ngejar. Ya. Kamu di skenario kan? Suruh lihat yang ngejar. Yang ngejar, yang lemparin batu, bawa bambu, bawa motor berapa orang. Kamu dikasih tahu? Iya, kasih tahu. Harus motor AF ini. apa Parudiana yang nyuruh? Ya, AF sama Parudiana yang bilang begitu. Masa motor ini itu juga. Saya kan nggak tahu sama sekali motor juga. Oh, yang nyebutin nama-nama yang melakukan itu adalah Sufri, Eko, Jaya, Sudirman, Eka, Hadi. Itu siapa? Parudiana apa? Ini nama-namanya. Nama-namanya ini. Apakah salah tangkap kemudian disiksa kemudian jadi kagok? Mungkin karena udah ditangkap terlanjur. Sudah ditangkap, asalnya dicurigai tetapi susah mendapatkan bukti, sudah susah mendapatkan pengakuan, akhirnya dibuat skenario. Waktu kasus Peggy, kan kamu juga masuk dalam, kan AF mengetahui Peggy ada di situ kalau di pemeriksaan di Polda kan, mengetahui Peggy ada di situ. Kamu dipanggil nggak? Dipanggil. Iya. Datang ada AF juga di situ. Jadi waktu pemeriksaan Peggy kamu datang Datang ada AF juga. menjadi saksi Menjadi saksi. di BAP. Iya. BAP kamu? BAP saya, ya saya berlaga semua lupa semua Pak. Hampir lupa semua. Jadi saya lebih simpel dibandingkan AF. Di situ pun pengen berkata jujur ya saya nggak bisa apa-apa. Kamu punya kehendak nggak berkata jujur waktu itu? Pengen sekali Pak. Kenapa tidak jujur? Bingung Pak. Kan kamu sudah menyesatkan penyidik Polda yang kemarin. Bingung, takut. Dan AF-nya pun kan yang di BAP lama kan lebih lamanya kan AF Pak. Soalnya kan AF kan bilang tahu Peggy, mengenali Peggy. Jadi dia yang lebih lama. Saya simpel Pak. Kamu tahu Peggy waktu itu jawab? Nggak tahu sama sekali. Saya pokoknya keterangan Ya. saya yang kemarin di BAP itu saya nggak kenal nama-namanya, saya nggak kenal orangnya. Saya bilangnya begitu. Pertanyaannya hari ini, Dan, kamu melihat pelemparan? Tidak, Pelemparan tuh ada? Iya. nggak ada. Betul. Orang melempar pakai batu nggak ada? Nggak ada. Pengejaran 4 motor dan mengejar Eki dan Vina ada nggak? Nggak ada. Berarti bohong itu. AF waktu itu ketemu kamu ngomong apa? Nggak banyak bicara sih Pak. Terus wawancara AF di YouTube saya kamu lihat? Lihat. Terus kamu perasaannya gimana? Iya Ya betul. perasaannya, ya saya kadang bilang ayah, kadang saya geleng kepala aja Pak. Ketika kamu lewat beli rokok, ini untuk mensinkronkan dengan keterangan bantahan bahwa Pak RT Pasar menyatakan kalau menyatakan Pak RT Pasar mereka tidak tidur di rumahnya, benar, orang tidur di rumah anak. Iya. Itu benar. Saya tidak melihat benar, tapi yang paling benar keterangan yang dianggap menurut saya dugaan palsu itu Kahfi. Ada nggak anak-anak nongkrong di situ ketika jam 7? Nggak ada, nggak pernah juga. Jadi malam itu anak-anak tuh tidak nongkrong di gang itu. Nggak ada orang sama sekali. Kamu beli rokok jam berapa? Sekitar jam 7. Sekitar jam 7 atau jam 8 anak-anak tidak nongkrong di gang. Iya. Berarti kalau begitu benar anak-anak itu di rumah Bu Nining. Setelah di rumah Hadi, setelah di rumah Hadi, di rumah anaknya Pak RT Pasar. Saya lagi nyingkronin siapa yang berdusta. Nah, kamu tahu nggak bahwa tuduhan terhadap mereka melakukan pembunuhan dan pemerkosaan di belakang steam tempat kamu kerja? Nah, itu saya nggak tahu. Pertanyaan saya, betul. mungkin nggak terjadi pembunuhan pemerkosaan di situ? Ya, kalau pikir sih nggak mungkin sih Pak. Jadi tidak mungkin ada pembunuhan pemerkosaan di situ. Ya udah gitu. Sekali lagi saya nanya, mungkin nggak terjadi pembunuhan dan pemerkosaan di situ? Tidak mungkin, nggak masuk logika. Kalau di situ kan pasti Iya. berisik. Berisik pasti itu. Pertanyaannya adalah, habis kamu beli rokok sama air terus kemana? Ya dicuci yang biasa Pak. Terus Sampai jam berapa? ya paling setengah jam saya pulang Pak. Berarti habis beli rokok sekitar jam 8 lah ya.
Jam 8 kamu ke tempat cucian. Iya cucian. Aib mah terus tidur. Ya ada di situ sama saya nggak ngerokok pak. Merokok sampai jam berapa? Ya saya kurang lebih setengah jam lah. Saya pulang terus. Aib mah tidur di situ. Tidur di situ. Setahu saya tidur di situ dia. Berarti peristiwa pengejaran itu tidak ada dong. Tidak ada kan. Ya kalau sekarang Ya. kamu udah ngomong begini, Aib hidupnya menderita. Makanya lebih baik keluar kata saya. Ya, lega. Tenang lega pak. Dengan tentu konsekuensi resiko hukum, kamu udah siap. Semua udah siap. Seapes-apesnya kamu jadi terpidana, kamu siap. Siap pak. Pokoknya sebelum saya keluar ya saya udah kuatin mental saya, fisik saya udah kuatin. Udah kuatin. Kamu minta maaf sama yang orang yang pernah kamu fitnah. Ya. Aku minta maaf. Kamu Ya. Buat 8 terpidana yang kemarin sudah divonis, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya merasa bersalah, saya merasa berdosa. Cuman sebenarnya dari hati kecil saya tidak mau melakukan ini. Cuman karena saya takut dan saya terpaksa melakukan ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya buat 8 terpidana yang sudah dipenjara. terima kasih ya buat keluarga Dede yang telah Ya. mendorong Dede Iya. untuk berkata jujur. Terima kasih banyak. Itu sebetulnya ya. Dan ini ada informasi terbaru juga ya mengenai kemarin memang di video saya juga telah memposting mengenai Sudirman gitu kan, yang ada memang video saya yang mengatakan bahwa dari seorang TikToker mengatakan di situ bahwa Sudirman berada di suatu tempat yang bagus gitu kan. Tapi ini sebenarnya ditolak oleh pernyataan dari Bu Titin yang sebenarnya bahwa Sudirman saat sekarang ini berada dalam mungkin dia yang paling menderita gitu kan. Menarik untuk kita saksikan, yang ini langsung direaksi oleh salah satu TikToker juga ya. Jadi gimana video Simeton? Ini dia. Menarasikan Sudirman enak tidur di hotel, dia lebih menderita daripada yang ada di lapas. Yakin saya. Artinya cabut kuasa itu memang dalam intervensi polisi. Ya karena polisi dari Polda yang menyatakan sudah disiapkan pengacara di sana, nggak usah pakai Bu Titin. Gitu. Karena apa? Kenapa kayak gitu? Kan saya meyakini tidak ada peristiwanya. Nah sementara sekarang pengacara yang dari ditunjuk oleh Polda berulang kali menyatakan kepada kakaknya, Sudirman mengakui memukul 6 kali. Tapi Jadi, sekarang masih. Ya itulah sebabnya keluarga meyakini Sudirman tuh sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang halu karena didoktrin, mana yang kenyataan. Gitu. Karena kan kalau 6 terpidana yang di lapas kan sudah berani berterus terang gitu kan. Kalau Sudirman kan sekarang masih posisi di Polda. Kenapa masih posisi di Polda? Pengacaranya sendiri yang menyatakan ke keluarganya nyampein di saya. Malah Senin kemarin itu dijanjikan boleh ketemu, tetapi hanya orang tuanya. Kalau kakaknya mohon maaf yang bisa berkomunikasi dengan baik itu tidak diizinkan untuk bertemu Sudirman kemarin. Makanya akhirnya mereka tidak datang. Dulu gak bayar dacai kita. Ternyata begitu ya cara mainnya dari pihak mereka ya lor. Licik. Ini si Sudirman ternyata ya yang diisukan itu tidur di hotel. Bu Titin tadi mengatakan kalau si Sudirman itu ya lebih menderita, yo toh. Terus ini ada apa? Kenapa pengacara yang sebelumnya yang diajukan dari pihak keluarga itu dilarang oleh pihak Polda? Malah si Sudirman itu disiapkan tim pengacara sendiri dari Polda. Wow, atau jangan-jangan si Sudirman dikhawatirkan takut mencabut kesaksian yang telah diberikan, keterangan-keterangan yang dulu takut dicabut semua. Wah. Terus itu loh ya, kenapa hanya orang tuanya saja yang diizinkan boleh ketemu si Sudirman? Ada apa ini Pak Kapolri? Kakaknya malah gak diizinkan loh. Bahwa yang bisa berbicara dengan baik, bisa menyampaikan sesuatu yang baik, itu hanya kakaknya. Dikatakan Bu Titin kalau orang tuanya itu ya, mohon maaf ya, di bawah kecerdasan. Wah. Dan ladu sing iki emang ngeten.
Jadi semakin menarik sebetulnya ya. Ini semakin kemana-mana ini. Jadi sebenarnya sih kalau ini cepat selesai, yuk selesaikan yuk aparat-aparat yang oknum aparat yang kemarin terlibat yuk, biar selesai lah gitu kan. Jadi segitu aja video sebetulnya ya. Selalu saya pesan di akhir video jangan cepat termakan hoak ya. Selalu jaga persatuan dan kesatuan setiap persaudaraan kita. Dan jangan nakal tuh ya, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Segitu saja video sebetulnya. Semoga videonya bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.